Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Nima Rizky Wahyuni, NPM 20754018. Saya di sini akan menjelaskan tentang kebijakan perdagangan internasional, kebijakan tarif, dan kebijakan non-tarif untuk memenuhi tugas mata kuliah makroekonomi. Kebijakan perdagangan internasional itu adalah kebijakan tindakan dan peraturan yang dijalankan suatu negara, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang akan mempengaruhi struktur komposisi dan arah perdagangan internasional negara tersebut. Kebijakan perdagangan internasional itu dilaksanakan dengan bertujuan untuk melindungi kepentingan ekonomi nasional, industri dalam negeri, dan lapangan kerja, serta menjaga stabilitas ekonomi nasional. Kebijakan perdagangan internasional ini ada di dalamnya, yaitu perdagangan bebas, di mana perdagangan bebas ini cenderung memacu persaingan sehingga menyempurnakan skala ekonomis dan alokasi sumber daya. Perdagangan bebas ini mendorong juga untuk peningkatan efisien, perbaikan mutu produk, dan perbaikan kemajuan teknologi sehingga memacu produktivitas faktor produksi. Perdagangan bebas ini akan lebih mudah juga menarik modal asing dan tenaga ahli, laba, tabungan, dan investasi. Perdagangan bebas ini memungkinkan konsumsi menghadapi ruang lingkup pilihan yang lebih luas atas barang-barang yang tersedia. Adapun kritik terhadap perdagangan bebas, yaitu ada dua argumen. Yang pertama, argumentasi ekonomi yang melawan free trade. Yang pertama yaitu argumennya perdagangan bebas menguntungkan negara maju. Yang kedua, ada campur tangan perusahaan asing. Yang ketiga, perdagangan bebas hanya bermanfaat bagi segelintir orang kaya dalam satu negara. Perdagangan bebas menambah offshoring, mobilitas modal, dan keunggulan bersaing sering menyulitkan. Argumen sosial politik yang melawan free trade, yang pertama itu perdagangan bebas mengikis keanekaragaman budaya, yang kedua menyebabkan ketergantungan, yang ketiga perdagangan bebas itu mengikis keamanan nasional, yang terakhir stabilitas sulit dikontrol. Adapun proteksi perdagangan internasional, yaitu salah satunya bertujuan untuk kebijakan perdagangan proteksionis adalah untuk meningkatkan daya saing produk di luar negeri. Menurut pengaturan kebijakan proteksionis ini, nilai tukar atau terms of trade-nya barang manufaktur, yaitu ekspor utama negara-negara maju, sering dinilai lebih tinggi dari nilai tukar barang primer, yaitu ekspor utama negara-negara berkembang. Itulah yang menjadi alasan utama timbulnya kebijakan perdagangan proteksionis. Adapun alasan dilakukannya pembatasan perdagangan, yang pertama yaitu mengurangi atau membatasi impor sehingga barang dan uang dapat dinikmati di negara sendiri. Yang kedua yaitu melindungi pasar sendiri hanya bagi produsen domestik. Yang ketiga, menyamakan harga domestik dengan harga impor. Yang keempat, menciptakan kesempatan kerja pada produk industri domestik. Yang kelima, mengurangi defisit neraca perdagangan. Adapun tujuan penting dari proteksi yaitu yang pertama mengatasi masalah deflasi dan pengangguran, yang kedua mendorong perkembangan industri baru, yang ketiga menghindari kemerosotan industri-industri tertentu, yang keempat memperbaiki neraca pembayaran, yang keempat menghindari dumping, yang ketujuh menambah pendapatan pemerintah. Adapun salah satu kebijakan yang sering dilaksanakan adalah pembatasan perdagangan melalui kebijakan tarif dan kebijakan non-tarif. Kebijakan tarif adalah pungutan yang dikenakan terhadap barang ketika masuk atau keluar batas negara disebut tarif. Tarif sendiri merupakan suatu rintangan yang membatasi kebebasan perdagangan internasional. Salah satunya bentuk pengenaan tarif adalah pajak barang impor dengan tujuan menaikkan harga produk tertentu sehingga dapat mengurangi persaingan bagi produsen lokal atau merangsang produksi lokal. Tarif menimbulkan dampak berupa kenaikan harga atau biaya pengiriman barang atau produk impornya ke suatu negara. Contoh di Indonesia yaitu penerapan tarif impor 100% pada
mobil mewah. Ada dua jenis tarif, yaitu yang pertama tarif yang mencekik dan yang kedua tarif yang moderat. Tarif yang mencekik itu contoh kasusnya tarif itu lebih besar dari 4 miliar per unit pakaian. Yang kedua, tarif moderat itu disebut tarif yang akan menyulitkan impor tetapi tidak mematikan impor sama sekali. Contoh kasusnya yaitu tarif kurang dari 4 miliar per unit pakaian. Tarif ini cenderung menaikkan harga, menurunkan jumlah yang dikonsumsi dan yang diimpor, serta menaikkan produksi domestik. Ada 3 jenis impor, ada 3 pengelompokan jenis tarif. Yang pertama ekspordatis, yaitu pajak yang dikenakan terhadap barang yang diangkut menuju ke negara lain. Yang kedua transisdatis, itu adalah pajak yang dikenakan terhadap barang-barang yang melalui wilayah suatu negara dengan ketentuan bahwa barang tersebut sebagai tujuan akhirnya. Yang ketiga, impordatis adalah pajak yang dikenakan terhadap barang-barang yang masuk dalam custom area suatu negara dengan ketentuan bahwa negara tersebut sebagai tujuan akhir. Adapun kelemahan tarif, yaitu dampak yang pertama menyebabkan peningkatan produksi dalam negeri dan penurunan konsumsi. Yang kedua, menyebabkan dampak redistribusi, yaitu yang pertama kerugian konsumsi sebesar bidang B plus C plus D. Kerugian konsumen ini dinikmati oleh produsen DN sebesar bidang C. Enggak deh. Dalam tarif ada 3 sistem, yaitu yang pertama tarif tunggal, yaitu pengenaan satu tarif untuk satu jenis barang atau komoditi yang besarnya berlaku sama untuk impor komoditi tersebut dari negara mana saja tanpa kecuali. Yang kedua, sistem tarif konvensional, yaitu dikenal juga dengan istilah tarif berganda, yaitu pengenaan satu tarif untuk satu komoditi yang besar, prosentase tarifnya berbeda antara satu negara dengan negara lain. Yang ketiga, sistem tarif referensi, yaitu tarif yang ditentukan oleh lembaga tarif internasional yang presentasenya diturunkan, bahkan untuk beberapa komoditi sampai 0% yang diberlakukan oleh negara terhadap komoditi yang diimpornya dari negara-negara tertentu. Adapun kelemahan pengenaan tarif impor, dampak yang pertama yaitu price effect, itu menyebabkan harga barang di dalam negeri naik. Yang kedua, konsumsi efek, itu menyebabkan jumlah barang yang diminta di dalam negeri menjadi berkurang. Yang ketiga, import substitution effect, yaitu pengenaan tarif dapat meningkatkan jumlah produksi barang substitusi di dalam negeri. Yang keempat, redistribusi efek, yaitu pendapatan yang diterima pemerintah akan meningkat kemampuan pemerintah dalam membiayai pembangunan. Selanjutnya yaitu kebijakan non-tarif atau yang biasanya disebut non-tarif bearish. Kebijakan non-tarif yaitu hambatan masuk dan keluarnya barang dan jasa dari dalam suatu negara tanpa penggunaan tarif atau pajak tertentu. Biasanya lebih bertujuan untuk melindungi proteksionis karena tidak memberikan pemasukan bagi negara, dapat berupa kuota impor dan kuota ekspor. Adapun beberapa jenis kebijakan yang biasanya dilakukan oleh pemerintah, tetapi tergantung pada kondisi perdagangan yang dihadapi kebijakan tersebut. Non-tarif bearish atau pengekangan ekspor secara sukarela, yaitu fair. Fair pada umumnya dilaksanakan atas permintaan negara pengimpor dan disepakati oleh negara pengekspor untuk mencegah pembatasan lainnya yang mungkin saja lebih ketat.
fair sendiri itu adalah suatu bentuk pembatasan kuota atas jangkauan atau tingkat intensitas hubungan perdagangan internasional yang dikenakan oleh pihak negara pengekspor, bukan oleh pihak pengimpor. Konsep tersebut juga mengacu pada kasus di mana negara pengimpor mendorong atau bahkan memaksa negara lain mengurangi ekspornya secara sukarela dengan ancaman bahwa negara pengimpor tersebut akan melakukan hambatan perdagangan yang lebih keras lagi. Kebijakan tersebut juga dilakukan berdasarkan kekhawatiran akan lumpuhnya sektor tertentu dalam perekonomian domestik akibat impor yang berlebih. Pembatasan ekspor secara sukarela itu juga sangat kurang efektif. Mengapa? Karena pada umumnya negara pengekspor itu enggan membatasi arus ekspornya secara sukarela. Kebijakan penggunaan komponen domestik. Dalam kebijakan non-tarif itu ada kebijakan penggunaan komponen domestik, yaitu peraturan pemerintah yang mewajibkan pelaku usaha untuk menggunakan sebagian daripada bahan baku atau faktor produksinya dari dalam negeri. Ini bertujuan untuk memajukan sektor lain, terutama industri. Di sisi lain juga sangat didukung oleh perusahaan, terutama perusahaan multinasional. Pada kebijakan non-tarif bearish ini ada subsidi ekspor. Selain kebijakan yang bersifat proteksi dalam perdagangan, juga dikenal kebijakan promotif, yaitu untuk mendorong pertumbuhan perdagangan dari dalam negeri atau ekspor. Subsidi ekspor itu merupakan pembayaran oleh pemerintah dalam jumlah tertentu kepada suatu perusahaan atau perseorangan yang giat menjual barang ke luar negeri. Contohnya, harga normal barang itu 3 miliar. Agar harga tidak terlalu melonjak di negara impor, itu pemerintah memberikan subsidi sebesar 1 miliar. Jadi, harga jualnya 2 miliar dengan harapan produk tersebut mampu bersaing di pasar internasional. Adapun instrumen kebijakan-kebijakan lainnya, yaitu masing-masing negara biasanya memiliki kebijakan yang spesifik terhadap perdagangan luar negerinya. Misalnya di Indonesia, kebijakan harga dasar, penyeragaman harga padi, minyak tanah. Sedangkan contoh di negara lain adalah adanya kebijakan tarif rate, kuota, program re-ekspor, dan kebijakan pembayaran dalam bentuk natura atau payment in kits. Dalam instrumen kebijakan lain ada dumping. Dumping itu adalah ekspor dari suatu komoditi dengan harga jauh di bawah pasaran atau penjualan komoditi ke luar negeri dengan harga jauh lebih murah dibandingkan dengan harga penjualan domestiknya. Dumping ini diklasifikasi menjadi dumping terus-menerus, dumping harga, dan dumping sporadis. Baik, itulah penjelasan tentang kebijakan internasional, kebijakan tarif, dan kebijakan non-tarif. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam.